مفرح أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayat Nabi Yunus dan buah labu. Setelah diselamatkan dari perut ikan, Allah menumbuhkan pohon labu untuk Nabi Yunus alaihissalam. Mengapa labu? Ketika Nabi Yunus ditelan ikan, beliau kemudian berdoa dengan doa beliau yang dikenal dalam Al-Quran surat Anbiya yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Seketika beliau diselamatkan dan dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Namun beliau terlempar di tanah yang tandus, sehingga beliau mengalami kelaparan. Setelah itu Allah menumbuhkan sebuah pohon untuknya. Pohon itu disebut pohon yatin. Cerita ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 142 sampai 146. Maka dia ditelan ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya ia tidak termasuk orang yang banyak rezeki, niscaya ia akan kembali tinggal dalam perut ikan sampai hari pembangkitan. Kemudian kami lemparkan ia ke daratan yang tandus. Sedangkan ia sakit, kemudian untuknya kami tumbuhkan pohon yatin. Yatin dipahami oleh para musafir sebagai sebuah pohon yang tidak mempunyai batang seperti semangka, mentimun, dan labu. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan ia adalah labu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kenapa labu? Pohon dan buah labu dikenal memiliki banyak keistimewaan yang cocok untuk kondisi Nabi Yunus pada saat itu. Inilah beberapa kelebihan pohon labu. Pertama, daunnya banyak dan lebat, sehingga bisa melindungi Nabi Yunus dari terik panas matahari di pantai terbuka yang tidak ada pepohonan. Kedua, daunnya tidak disukai lalat, bahkan bisa mengusir lalat, sehingga menjadi pelindung bagi Nabi Yunus dari lalat dan mengganggunya. Ketiga, buahnya memiliki keistimewaan, yakni bisa dimakan begitu muncul tanpa menunggu matang, alias bisa dimakan matang atau mentah. Keempat, buahnya mudah dipetik karena menjalar ke atas tanah, sehingga Nabi Yunus tidak perlu bersusah payah memetiknya. Kelima, buahnya mudah dikunyah oleh mulut dan dicerna oleh lambung. Keenam, buahnya bisa menghilangkan haus sehingga yang memakannya tidak perlu minum. Ketujuh, menstabilkan dan menenangkan temperamen. Dan yang kedelapan, mencegah panas dalam. Para ilmuwan muslim mengatakan Allah telah mengumpulkan untuk Nabi Yunus dalam pohon labu ini makanan nutrisi, tempat berlindung, dan obat. As-Sudi mengatakan, ketika keluar dari perut ikan, keadaan Nabi Yunus seperti bayi yang baru dilahirkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa Nabi Yunus pada saat itu seperti ayam yang dicabut bulunya. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Oleh karena itu, tidak heran jika Allah menyebut perlindungan Allah kepadanya sebagai bagian nikmat Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 49-50, yang artinya, sekiranya dia atau Yunus tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, pastilah ia dicampakkan di tanah yang tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih.
Semoga kisah dari Nabi Yunus bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus adalah salah satu dari 25 deretan Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nabi Yunus ditugaskan Allah untuk berdakwah kepada kaum di daerah Ninawa, kepada kaum Asyirin yang saat ini berada di Mosul, Irak Utara. Kaum Asyirin ini adalah penyembah berhala, maka diutuslah Nabi Yunus untuk mendakwahi mereka. Tetapi mereka kebanyakan mendustai Nabi Yunus, maka Nabi Yunus pun meninggalkan mereka dengan marah, dan Nabi Yunus memperingatkan bahwa ada azab Allah untuk mereka. Maka setelah kepergian Nabi Yunus pun mereka banyak yang mereka kemudian seluruhnya beriman, dan Nabi Yunus tidak tahu akan keadaan ini karena beliau pergi meninggalkan mereka dengan menaiki kapal, dan saat berada di kapal itulah terjadi gelombang yang dahsyat. Maka beliau Nabi Yunus termasuk orang-orang yang kalah setelah diuji, maka diceburlah ke laut Nabi Yunus dan ditelan oleh ikan atau dalam riwayat para ulama menyebutnya ikan ini adalah ikan paus. Setelah ditelan ikan selama 40 hari, Nabi Yunus pun selama 40 hari itu beliau selalu berzikir kepada Allah dan meminta ampun. Maka dikabulkanlah doa Nabi Yunus. Maka ikan itu pun mengeluarkan Nabi Yunus di tepi pantai, dan Allah menumbuhkan menurut riwayat ialah 2 lagu untuk dimakan Nabi Yunus. Setelah itu pun Nabi Yunus pun pergi ke kaumnya, dan mereka pun beriman kepada Nabi Yunus. Menurut riwayat kaum Asyirin ini yang terletak di daerah Ninawa Mosul Irak ini berjumlah sebanyak 100.000 orang lebih. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.